Sisi gelap alasan mengapa Zoro kehilangan senyum dan tawanya. Selamat datang di channel Nakamaisme. Kali ini kita akan bahas pendekar pedang topi jerami, Roronoa Zoro. Zoro adalah nakama pertama Luffy, orang pertama yang Luffy rekrut menjadi kru topi jerami, orang paling lama yang berpetualang dan bertarung di sisi Luffy. Zoro tumbuh menjadi seorang karakter yang dicintai fans. Terbukti melalui berkali-kali survei, Zoro menjadi karakter paling populer nomor 2 setelah Luffy. Penampilannya yang maskulin, loyalitasnya yang tinggi, sifatnya yang cool dan serius, namun terkadang bodoh dan kocak, menjadikan Zoro karakter yang lengkap. Di samping itu, kemampuan berpedangnya yang hebat seringkali membuat para fans berdecak kagum. Sebagai pria yang memiliki impian ingin menjadi pendekar pedang nomor 1, Zoro muncul sebagai karakter yang ambisius dan menikmati momen. Tak jarang dia ikut tertawa terbahak-bahak karena situasi lucu yang dia alami bersama Luffy. Hal inilah yang sering dirindukan para fans, karena kini Zoro tak seperti dulu lagi. Zoro jarang sekali atau bahkan tak pernah terlihat tertawa lepas seperti dulu. Mengapa hal ini terjadi? Apa hal yang merubah Zoro? Nah, Nakamin sudah rangkum sisi gelap beberapa momen yang merubah kepribadian Zoro. Yuk kita bahas satu-satu. Zoro bercita-cita ingin menjadi pendekar nomor 1, namun gelar itu sampai sekarang masih dipegang oleh Mihawk. Tujuan Zoro bisa tercapai tentu saja dengan mengalahkan Mihawk. Di awal cerita, tepatnya di arc Baratie, Zoro menantang Mihawk berduel. Mihawk tentu lebih kuat dan berpengalaman. Zoro pun mengalami kekalahan. Namanya yang terkenal di East Blue sebagai pemburu bajak laut tak ada apa-apanya di depan Mihawk. Akhirnya dia sadar bahwa dia masih lemah. Kekuatannya masih jauh tertinggal untuk mencapai impiannya sebagai pendekar pedang nomor 1. Saking frustasinya, dia sampai berjanji kepada Luffy, dia tidak akan pernah kalah lagi dalam sebuah pertarungan. Rasa frustasi inilah awal mula yang membuat Zoro menjadi karakter yang berbeda. Perubahan Zoro ini semakin menjadi di akhir arc Thriller Bark. Luffy terluka parah setelah melawan zombie orc dan Moria. Yang berakhir, Zoro menawarkan nyawanya kepada Kuma untuk menggantikan penderitaan yang dirasakan Luffy. Zoro pun mengambil rasa sakit dan rasa lelah yang dirasakan Luffy lewat kemampuan Kuma. Di titik itu, Zoro akhirnya merasakan bagaimana beratnya penderitaan Luffy, rasa lelah dan sakit yang luar biasa sebagai kapten yang telah melawan musuh terberat. Kemudian lanjut ke momen berikutnya di Sabaody. Saat itu Zoro tak berdaya di hadapan Kizaru dan Kuma, dan akhirnya topi jerami dibubarkan oleh Kuma yang menjadikan semua kru topi jerami tersebar dan terpisah di berbagai belahan dunia. Yuk sebelum lanjut, boleh dong supportnya dengan like video ini dan subscribe channel Nakamaisme agar kita makin semangat bikin video buat kamu. Oke lanjut. Zoro terhempas ke Pulau Kuraigana, pulau tempat Mihawk bernaung. Karena rasa mentok dan kebingungan, akhirnya Zoro membuang harga dirinya dan bersujud meminta Mihawk untuk mengajarinya berpedang. Untuk seorang pendekar pedang, memperlihatkan punggungnya ke lawan saja sudah tidak ada harga dirinya. Zoro dibela-belain sujud memohon karena keinginannya untuk bertambah kuat agar bisa membantu Luffy. Nggak sampai di situ, kemurungan Zoro semakin bertambah mengetahui dia sebagai tangan kanan Luffy tidak hadir bertarung di sisinya di saat Luffy berjuang membebaskan Ace. Yang berakhir, Ace mati dan membuat Luffy berada di titik terendah dalam hidupnya. Di saat Luffy berduka dan putus asa pun, Zoro tak bisa hadir, yang mana kala itu Jinbei lah yang mendampingi Luffy dalam masa kesedihannya. Momen beruntun inilah yang akhirnya mengukuhkan perubahan karakter Zoro. Senyum dan tawanya pun seolah hilang. Mungkin senyum dan tawa Zoro akan kembali di saat dia berhasil menemani Luffy berhasil menjadi raja bajak laut dan dia menjadi pendekar pedang nomor 1. So, kamu tim yang mana nih? Suka Zoro yang bisa ketawa lepas kayak dulu, atau lebih suka Zoro versi sekarang yang gak pernah ketawa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya.